Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul untuk mengikuti proses pembelajaran secara daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Bagaimana, sudah siap mengikuti proses pembelajaran pada pagi hari ini? Insya Allah siap, Ya Bu. Allah, siap, Bu. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum melakukan proses pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Absen yang pertama, Aulia Fatma, apakah hadir? Hadir, Bu. Absen kedua, Ayu Dianingsih. Hadir, Bu. Absen ketiga, Hairunisa. Hadir, Bu. Absen keempat, Rahmia Ayunda. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir pada proses pembelajaran hari ini. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi pertumbuhan ekonomi, adapun tujuan pembelajaran pada materi pertumbuhan ekonomi ini ialah sebagai berikut. Nah, setelah siswa mempelajari materi pertumbuhan ekonomi ini, diharapkan yang pertama, siswa mampu menjelaskan pengertian pertumbuhan ekonomi, dan yang kedua, siswa mampu menjelaskan teori-teori pertumbuhan ekonomi. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian pertumbuhan ekonomi. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi atau economic growth adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah atau meningkat dalam jangka panjang. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan GNP atau PNB, atau GDP atau PDB, atau pendapatan nasional, atau produksi nasional, atau output nasional, atau pendapatan per kapita dengan tidak disertai adanya perubahan hal lain. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Baiklah, setelah penjelasan materi pertama dari Ibu tadi, apakah anak-anak sudah memahami atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Hairunisa. Setelah Ibu memaparkan mengenai pengertian pertumbuhan ekonomi tadi, bagaimanakah karakteristik ataupun ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi itu, Bu? Baik, terima kasih Hairunisa, bagus sekali pertanyaannya. Nah, sini Ibu izin menjawab ya pertanyaan dari teman kalian Hairunisa. Adapun karakteristik ataupun ciri-ciri dari pertumbuhan ekonomi itu, yang pertama, berlangsungnya laju pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan produk, dan yang kedua, terdapat kenaikan tingkat produktivitas dalam masyarakat, yang ketiga, adanya perubahan struktural yang tinggi, yang keempat, terdapat urbanisasi pada sebuah negara, yang kelima, melaksanakan ekspansi menuju negara yang maju, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu berlangsungnya arus barang, modal, serta manusia antar berbagai bangsa di dunia. Nah, bagaimana Hairunisa? Apakah sudah dapat dipahami jawaban dari Ibu, atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Sudah dapat saya pahami. Terima kasih, Bu. Baik, jika tidak ada yang bertanya lagi, kita langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi. Berikut ini diuraikan teori-teori pertumbuhan ekonomi dari pemikiran ekonomi. Yang pertama, ada teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran merkantilisme, yang mana menurut aliran merkantilisme sendiri, pertumbuhan ekonomi ataupun perkembangan ekonomi suatu negara ditentukan oleh peningkatan perdagangan internasional dan penambahan pemisahan hasil industri serta surplus dalam neraca perdagangan suatu negara. Yang kedua yaitu teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran klasik. Adapun tokoh-tokohnya
Yang pertama ada Adam Smith, yang mana Adam Smith mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul An Inquiry into the Nature on Causes of the Will of Nation, atau dengan ringkas The Will of Nation pada tahun 1776, yang mana menurut Adam Smith sendiri ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama jumlah penduduk, yang kedua jumlah stok barang-barang modal, yang ketiga yang kedua, teori pertumbuhan ekonomi menurut David Ricardo, yang mana David Ricardo mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi dalam sebuah buku yang berjudul The Principle of Political Economy and Taxation, yang menurut David Ricardo sendiri, pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya penduduk akan bertambah juga tenaga kerja dan akan membutuhkan tanah atau alam. Yang ketiga yaitu teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Yang pertama yaitu dari Joseph Schumpeter, yang mana Joseph Schumpeter sendiri menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi, dan para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat perbauran atau inovasi dalam ekonomi, sehingga tingkat pertumbuhan perekonomian satu negara terjadi jika para pengusaha terus-menerus mengadakan inovasi dan mampu mengadakan kombinasi baru atas investasinya atau proses produksinya, diantaranya penggunaan teknik produksi yang baru, penemuan bahan dasar yang baru, pembukaan daerah pemasaran yang baru, penggunaan manajemen yang baru, penggunaan teknik pemasaran yang baru. Yang B-nya dari Harrod atau Domar, yang mana dalam analisis teori pertumbuhan ekonomi menurut teori Harrod Domar, bertujuan untuk menjelaskan syarat yang harus dipenuhi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh. Dalam jangka panjang ataupun asumsi yang digunakan oleh Harrod Domar sendiri dapat teori pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa hal, yaitu tahap awal perekonomian telah mencapai tingkat full employment, dan yang kedua, perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga atau konsumen dan sektor perusahaan atau produsen. Yang ketiga, fungsi tabungan dimulai dari titik nol sehingga besarnya tabungan proporsional dengan pendapatan. Yang keempat, hasrat menabung batas atau marginal propensity to save besarnya tetap, sehingga menurut Harrod Domar sendiri pertumbuhan ekonomi yang teguh akan mencapai kapasitas penuh atau full capacity dalam jangka panjang. Selanjutnya yaitu menurut Slow-Swan, yang mana menurut teori Slow-Swan sendiri ada 4 anggapan dasar dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi, yaitu tenaga kerja atau penduduk tumbuh dengan laju tertentu. Fungsi produksi atau Q sama dengan F, KL berlaku bagi setiap periode, atau K dibagi kapital, L sama dengan labor. Adanya kecenderungan menabung dari masyarakat dan semua tabungan masyarakat diinvestasikan. Yang keempat yaitu teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran historis, yang mana tokoh-tokohnya yang pertama yaitu Friedrich List. Menurut Friedrich List yaitu perkembangan ekonomi ditinjau dari teknik berproduksi sebagai sumber penghidupan. Tahapan pertumbuhan ekonominya antara lain masa berburu atau mengembara, masa beternak atau bertani, masa bertani dan kerajinan, masa kerajinan industri dan perdagangan, dan buku hasil karyanya berjudul Des National System der Politis Ekonomis pada tahun 1840. Yang B, menurut tokoh Bruno Hildebrand, yang mana menurut Bruno Hildebrand sendiri, perkembangan ekonomi ditinjau dari cara pertukaran atau tukar-menukar yang digunakan dalam masyarakat. Nah, pada tahap pertumbuhan ekonomi sendiri, menurut Bruno Hildebrand yaitu masa di mana terjadinya pertukaran dengan natura atau barter, masa pertukaran dengan uang, dan masa pertukaran dengan kredit atau giral. Pendapatnya pun ditulis dalam sebuah buku yang berjudul The National Economy der Gegenwart and Zukunft pada tahun 1848. Yang selanjutnya yaitu menurut tokoh Kurt Bucher, yang mana menurut Kurt Bucher sendiri perkembangan ekonomi ditinjau dari jarak antara produsen dan konsumen. Adapun tahap pertumbuhan ekonominya antara lain, yang pertama rumah tangga tertutup, yang kedua rumah tangga kota, yang ketiga rumah tangga bangsa, dan yang keempat rumah tangga dunia. Selanjutnya yaitu menurut tokoh Werner Sombart,
Yang mana Werner Sombart sendiri berpendapat bahwa perkembangan ekonomi ditinjau dari susunan organisasi dan ideologi masyarakat. Tahapan pertumbuhan ekonomi sendiri menurut Werner Sombart adalah yang pertama, zaman perekonomian tertutup, yang kedua, zaman perekonomian kerajinan dan pertukangan, dan yang ketiga, zaman perekonomian kapitalis atau kapitalis purba, madya, raya, dan akhir. Dan karyanya sendiri ditulis dalam sebuah buku yang berjudul The Modern Capitalism pada tahun 1927. Dan menurut tokoh yang terakhir, yaitu dari Ward Whitman Rostow atau W.W. Rostow. Nah, Ward Whitman Rostow sendiri dalam bukunya yang berjudul The State of Economic Growth membagi pertumbuhan ekonomi menjadi 5 tahap atas dasar kemajuan tingkat teknologi. Kelima tahap itu adalah yang pertama, masyarakat tradisional, prasyarat lepas landat, gerakan ke arah kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi. Baik, setelah itulah penjelasan dari materi yang kedua, yaitu mengenai teori-teori pertumbuhan ekonomi. Apakah anak-anak semua sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Ayu. Baiklah, saya Ayu Widyaningsih izin bertanya. Apa perbedaan teori pertumbuhan ekonomi historis dengan teori pertumbuhan klasik, Bu? Terima kasih, Bu. Bentar ya. Baik, bagus sekali pertanyaannya Ayu. Ibu izin menjawab ya pertanyaannya. Jadi jawabannya, perbedaan teori pertumbuhan ekonomi historis dan teori pertumbuhan ekonomi klasik ialah teori pertumbuhan ekonomi historis, yaitu aliran yang muncul dari Jerman dan kemunculannya merupakan reaksi terhadap pandangan kaum klasik yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat dengan revolusi industri. Sedangkan aliran historis menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dilakukan secara bertahap. Nah, itulah jawaban dari Ibu. Apakah jawaban Ibu sudah jelas dan sudah dapat dipahami? Sudah, Bu. Saya sudah dapat memahami jawabannya. Terima kasih, Bu. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi atau ada yang belum dipahami dari materi teori-teori pertumbuhan ekonomi tadi? Tidak, Bu. Saya sudah dapat memahaminya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, Ibu rasa anak-anak sudah paham penjelasan dari Ibu. Ibu rasa cukup sampai di sini dahulu pembahasan kita pada hari ini, dan insya Allah minggu depan kita lanjutkan materi yang baru lagi mengenai pembangunan ekonomi. Kesimpulan yang Ibu dapat berikan mengenai materi pembelajaran kita hari ini ialah pengertian dari pertumbuhan ekonomi sendiri. Nah, yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dalam perekonomian negara yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu menuju kondisi perekonomian yang lebih baik. Artinya di mana pertumbuhan ekonomi ini sangat identik dengan adanya peningkatan produksi yang diikuti dengan kenaikan pendapatan nasional. Sebuah negara dapat dikatakan telah mengalami pertumbuhan ekonomi apabila kehidupan masyarakatnya lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk teori-teori pertumbuhan ekonomi sendiri terdiri dari 6 teori, yaitu yang pertama yang tadi teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran merkantilisme, yang kedua teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran klasik, terdiri dari 2 tokoh yang mengemukakan. Yang pertama tadi ada Adam Smith dan David Ricardo. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi neoklasik, terdiri dari 3 tokoh ekonomi yang mengemukakannya, yaitu yang pertama Joseph Schumpeter, yang kedua Harold Domar, dan yang ketiga Solo Schwab. Dan yang terakhir yaitu teori pertumbuhan ekonomi menurut aliran historis, yang terdiri dari 5 tokoh yang mengemukakannya. Yang pertama, Friedrich List, yang kedua Bruno Hildebrand, yang ketiga Kurt Bacher, yang keempat Werner Sombart, dan yang kelima Ward Whitman Rostow. Nah, sebagai penutup, Ibu akan memberikan sedikit tugas kepada anak-anak semua. Silakan anak-anak kerjakan soal latihan di bukunya pada halaman 164 dan dikumpulkan pada pertemuan kita minggu depan. Kita tutup saja pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.